Jadi harus siap ya Pak ya kalau di usia yang tepat itu kan artinya kita harus siap secara mental. Benar, jadi siap secara ekonomi, siap secara fisik, kesehatannya, dan siap juga secara sosial, serta psikologinya, mentalnya. Jadi kesiapan itu kalau diukur dengan usia, itu di sekitar untuk perempuan itu 21, 22, dan untuk yang pria 25, 26. Nah itu diukur sebagai suatu sosok anak muda yang sudah siap mengharungi rumah tangga. Itu yang pertama Bang. Oke. Yang lain ada, langsung saya tanya lagi. Baru yang pertama loh padahal. Iya, BKKB nyuruh kita betah di rumah, makan bersama. Ya kalau bini nggak tahu masak gimana? Coba apa yang kita makan? Gimana? Sekarang ada ojek online. Ojek aja pakai ojek online. Jadi itu adalah suatu anjuran filosofi sebetulnya Bang. Jadi hanya simbolik atau apa? Simbolik dan bisa kita wujudkan dalam bentuk. Soalnya istri saya masak apapun gak pernah enak, jujur aja. Mudah-mudahan ini Tapi bikin akte notaris jago, dia notaris. Gimana Pak? Yang terpenting adalah ada momen-momen untuk orang tua, bapak, ibu atau ayah bunda dengan anak-anaknya kumpul dalam satu meja makan. Ada, iyalah. Intinya itu ya. Intinya itu. Boleh nanya nggak sih? Tadi dibilang pembinaan keluarga berkualitas. Seperti apa sih keluarga yang berkualitas itu, tolak ukurnya seperti apa Pak? Ya kalau di kita di Indonesia tentu keluarga yang berkualitas itu dimulai dari persiapan atau kematangan menikah, kemudian dia merupakan suatu keluarga yang diikat dalam satu perkawinan, dan kemudian ada komunikasi atau interaksi antara kedua orang tua dan anak-anaknya, dan juga mungkin dengan keluarga anggota yang lain. Dan keluarga-keluarga yang terpenuhi kebutuhannya. Di dalam program Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN ini, Bang Hotman dan Mbak Loli, itu adalah kita sebut dengan 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga. Apa itu? Keluarga. Pertama fungsi agama. Bang. Agama. Kemudian cinta kasih. Cinta kasih sama yang mana? Antar dan inter keluarga ini. Antar keluarga Pak, Bosman sama yang lain. Keluarga kecil. Pak, maaf. Keluarga kecil Pak. Nyamping-nyamping nggak boleh. Nggak boleh. Kayak syuting gitu. Oke, terus cinta kasih terus. Yang ketiga adalah fungsi budaya. Apa itu? Jadi antar ibu bapak itu mengenal budaya masing-masing. Kita ini sudah mix ini Bang. Benar. Dari Medan, dari Jawa begitu-gitu kan. Kemudian ada fungsi protection atau perlindungan. Jadi orang tua memang berperan adalah melindungi anak-anak. Benar. Kakak juga melindungi adiknya. Itu sebaliknya. Kemudian yang kelima adalah fungsi kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Jadi jangan sampai kesehatan reproduksi kita ini terganggu. Ya. Dan yang keenam fungsi pendidikan, fungsi pemberdayaan, karena di dalam keluarga itu harus terjadi proses pembelajaran, proses peningkatan kemampuan, keterampilan. Yang ketujuh adalah yang kita sebut dengan fungsi ekonomi. Di situ ada tabungan keluarga, di situ ada pendapatan yang seimbang, kemudian istri juga bisa mendapatkan pendapatan dan lain-lain. Yang kedelapan fungsi kelestarian lingkungan, Bang Utman. Jadi 8 fungsi ini menjadi indikator suatu keluarga yang berkualitas. Terus untuk kan ini ada Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga. Apa itu kependekannya? Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Ya. Itu seperti apa sih Pak? Nah, program nyatanya apa? Ya. Kan banyak keluarga yang berantakan ini. Gimana cara mempersatukan? Jadi ada satu momen Bang Rukman, dalam satu tahun, tanggal 29 Juni, kita memperingati Hari Keluarga Nasional. Ya. Dijatuhnya tanggal 29 Juni setiap tahun. Ya. Itu pun sudah diperkuat dengan keputusan Presiden. Ya. Ya, tepatnya keputusan Presiden nomor 39 2014. Jadi itu adalah hari nasional yang tidak libur, dan itu kita peringati mulai dari tingkat nasional sampai kepada tingkat keluarga. Konkretnya apa? Ngapain aja nanti? Oh ya, ada 9 Juni itu ya. saya Ya, melihat ngapain? Apakah jalan-jalan, pawai atau apa? Konvoy. ada 2 bagian. Ya. Pertama adalah puncaknya. Puncak peringatan itu biasanya pada tingkat level nasional dihadiri Bapak Presiden. Oke. Kemudian ada rangkaiannya menjelang puncak. Pemanasan lah begitu Bang Hotman. Jadi pertama ada bakti-bakti sosial. Oke. Kita melakukan pemeriksaan kesehatan, kita melakukan kunjungan-kunjungan ke panti asuhan. Kita juga kalau ingin ber-KB atau melayanan KB, kita layani pada saat itu. Ada donor darah dan lain-lain, itu satu. Kemudian yang kedua ada kegiatan yang kita sebut dengan seminar, workshop, lokakarya. Nah,
itu dalam rangkaian setiap hari keluarga kita lakukan. Itu dilaksanakan di tempat acara. Kalau besok ini acara puncaknya akan dilaksanakan di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jadi mulai dari tanggal 1, karena puncak itu nanti Bang Hotman tanggal 6 Juli, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5, itu dilaksanakan seminar-seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah dan lain-lain. Oh, rangkaian berarti Pak ya? Rangkaian. Yang ketiga rangkaiannya adalah festival Bang Hotman. Ada festival, kalau di Kalimantan itu namanya festival susur sungai begitu. Jadi mereka menampilkan kebolehan dalam menghias kapal, dalam tampilan-tampilan musik dan lain-lain. Jadi rangkaian itu panjang. Itu tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten yang memperingati mereka punya rangkaian dan hari puncak. Sampai menuju hari puncak, hari keluarga nasional. Menuju hari puncak keluarga nasional. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap buat dengan Pak Rishid. Nah, suami kan emang tujuannya katanya cari duit, udah capek kerja 20 jam segala macam, terus pulang ke rumah ngelihat istrinya nggak cakep. Berarti duit suami itu harus dikasih benar-benar sepenuhnya ke istri, bukan? Lu protes lu sama dia.